Coba deh, bayangin sejenak, kita kembali ke tanah Jawa di abad ke-15. Malam hari, di sebuah alun-alun desa yang gelap, Anda lagi nonton pertunjukan wayang. Nah, yang Anda saksikan itu kelihatannya sih cuma hiburan biasa. Padahal itu adalah sebuah eksperimen rekayasa sosial yang luar biasa canggih. Di tengah gelapnya malam, cuma diterangi lampu minyak yang berkelip, diiringi suara gamelan yang hipnotis, seorang dalang mulai bercerita. Bagi penonton, ini malam yang magis, malam yang ditunggu-tunggu. Tapi di baliknya, ini adalah sebuah strategi besar untuk mengubah sebuah peradaban dari akarnya. Ya, bagi para penonton, ini cuma hiburan. Mungkin pelarian dari kerasnya hidup sehari-hari. Tapi, disinilah letak kejeniusannya. Tanpa mereka sadar sama sekali, mereka sedang menjadi bagian dari sebuah mahakarya perubahan yang dirancang oleh seorang tokoh legendaris, Sunan Kalijaga. Oke, sekarang kita bedah masalahnya. Tantangan utamanya adalah masyarakat Jawa pada saat itu bukanlah kanvas kosong. Mereka ini pewaris peradaban Majapahit yang sangat kompleks, yang budayanya sudah mengakar kuat banget. Jadi nggak bisa dong kita datang-datang terus bilang, cara hidup kalian selama ini salah. Pendekatan konfrontatif kayak gitu udah pasti bakal gagal total. Kenapa? Karena itu akan langsung memicu respon defensif, semacam pertahanan diri komunal yang sangat kuat. Sejarah itu kan penuh dengan kisah penaklukan, di mana budaya lama dibabat habis, kuil dihancurkan, kitab dibakar. Tapi Sunan Kalijaga, beliau melakukan hal yang 180 derajat berbeda. Beliau justru memilih jalur yang damai, yang indah, yang estetis. Menyerang budaya secara frontal itu sama saja dengan melakukan bunuh diri sosiologis. Ini ibaratnya kayak kita maksa orang kidal buat nulis pakai tangan kanan. Hasilnya, ya jelas frustrasi, marah, dan akhirnya semua ide baru ditolak mentah-mentah. Jadi apa solusinya? Sunan Kalijaga nggak menghancurkan budaya Jawa. Sebaliknya, beliau dengan jenius meretasnya dari dalam, menggunakan medium seni yang paling dicintai oleh masyarakat itu sendiri. Strateginya ini punya 3 pilar utama yang brilian banget, yang akan kita bedah satu persatu ya. Yuk, kita mulai dari peretasan visual. Nah, ini dia peretasan visualnya. Sunan Kalijaga nggak menghapus cerita Mahabharata yang udah sangat populer. Nggak. Beliau mempertahankan karakternya, mempertahankan ceritanya, tapi motivasi utamanya diubah secara halus. Perang fisik buat merebut tahta diubah jadi metafora perjuangan batin melawan hawa nafsu dan ego. Dan ini salah satu contoh yang paling jenius. Sebuah pusaka sakti bernama Jamus Kalimasada diperkenalkan dalam cerita. Kedengarannya kan mistis dan Jawa banget ya. Padahal, nama ini adalah plesetan fonetik yang sangat cerdas dari kalimat syahadat. Konsep spiritual baru ditanamkan ke dalam sebuah artefak magis di dalam cerita yang sudah ada. Keren banget. Lanjut ke prehatasan psikologis. Ini adalah momen diperkenalkannya Punakawan. Nah, kalian harus tahu, karakter Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong ini sama sekali nggak ada loh di naskah asli Mahabharata dari India. Mereka ini murni inovasi lokal, sengaja disisipkan sebagai badut pelayan di antara para kesatria yang serius. Tujuannya sangat strategis. Coba deh pikirin, gimana caranya kita bisa ngasih kritik atau nasihat yang tajam, tapi orang yang denger nggak langsung defensif atau merasa digurui? Susah kan? Jawabannya lewat humor. Saat penonton tertawa terbahak-bahak melihat lelucon Punakawan, pertahanan psikologis mereka itu langsung turun. Nah, di saat itulah di tengah tawa mereka, nasihat-nasihat moral yang tajam diselipkan, langsung masuk hati tanpa perlu melewati filter penolakan dari otak. Dan yang terakhir, peretasan audio. Di sini ada satu metafora yang paling kuat untuk menggambarkannya. Gamelan itu bukan sekedar musik pengiring. Gamelan itu adalah anestesinya, pembius kecemasan komunal masyarakat. Gini cara kerjanya. Pertama, alunan musik gamelan yang meditatif itu menurunkan tingkat stres dan kecemasan penonton. Kedua, gelombang otak mereka beralih dari kondisi beta yang aktif ke kondisi alfa yang lebih rileks dan mudah menerima sugesti. Nah, yang ketiga, di bawah pengaruh anestesi kultural inilah, pesan-pesan spiritual dan moral dari sang dalang bisa meresap dengan damai. Lalu, apa hasil akhir dari semua strategi multigenerasi yang super canggih ini? Yuk, kita lihat dampaknya dalam jangka panjang. Hasilnya adalah sebuah budaya yang bekerja persis seperti sponge. Analogi ini pas banget. Budaya Jawa terbukti mampu menyerap berbagai pengaruh baru, dari animisme, Hindu-Buddha, sampai Islam. Tapi tidak kehilangan bentuk aslinya. Semuanya melebur jadi satu, menciptakan perpaduan yang unik, harmonis, dan sangat tangguh.
Poin kuncinya adalah ini, coba bayangkan kalau dulu yang dipilih itu adalah jalur konfrontasi. Kekayaan budaya yang kita lihat hari ini, kemungkinan besar nggak akan pernah ada. Yang tersisa mungkin cuma kebencian dan puing-puingnya saja. Oke, sekarang mari kita tarik pelajaran sejarah yang luar biasa ini ke masa kini. Kenapa? Karena ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ini adalah sebuah kelas master sejati tentang manajemen perubahan dan komunikasi yang ilmunya relevan sampai kapanpun. Pelajaran ini sangat praktis loh. Baik Anda mau memperkenalkan ide baru di kantor, atau mungkin mau mengubah kebiasaan di keluarga. Kuncinya sama, jangan serang keyakinan mereka secara langsung. Coba deh, temukan apa wayang dan gamelan audiens Anda. Lalu fasilitasi perubahan itu. Jangan pernah memaksanya. Kutipan ini dengan cemerlang merangkum seluruh filosofi di balik strategi ini. Intinya bukan tentang memaksakan kehendak kita, tapi tentang menciptakan sebuah perjalanan penemuan diri bagi orang lain. Sunan Kalijaga paham betul satu kebenaran fundamental tentang manusia. Kita nggak bisa mengubah seseorang hanya dengan argumen dan debat. Kita harus bisa menciptakan sebuah pengalaman yang memungkinkan mereka untuk sampai pada kesimpulan baru itu dengan sendirinya. Nah, sebelum kita selesai, saya mau meninggalkan satu pertanyaan provokatif buat kita renungkan bersama. Di tengah banjir informasi digital saat ini, kira-kira apakah beliau akan meretas algoritma TikTok, menciptakan sebuah video game, atau mungkin sebuah serial streaming global? Mediumnya mungkin sudah berganti, tapi prinsip psikologisnya tetap abadi. Jadi tetaplah kritis dan jangan pernah berhenti mencari mana wayang dan gamelan di dunia modern Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.